Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Migran, kembali lagi dengan podcast BP3MI Jawa Tengah, Jagongan, jajar bareng ngomong ke pekerja migran. Sobat Migran, bertepatan dengan bulan Ramadan yang sedang kita jalani dan juga Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan tiba, maka podcast kita kali ini akan mengambil tema bersama BP3MI, Ramadan Penuh Kepedulian Terhadap Pekerja Migran. Nah, pada podcast kita kali ini telah hadir bersama kita Kepala BP3MI Jawa Tengah, Bapak Pujiono SHMH. Selamat datang Bapak di podcast kali ini. Apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah, baik Mbak Murni, Sobat Migran semuanya dimanapun berada di negara penempatan, baik di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Eropa, Timur Tengah. Hari ini kita ngobrol bareng Mbak Murni. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Murni Septianti. Di sini saya akan memandu podcast kali ini. Langsung saja nih Pak, tentang pembahasan kita untuk bulan Ramadan ini. Layanan di BP3MI Jawa Tengah ada layanan apa saja sih Pak? Dan mulai efektif libur lebaran nanti seperti apa itu jam operasional di kantor? Nah, kalau bicara layanan Mbak Murni ya di BP3MI Jawa Tengah itu di bulan Ramadan ini tentunya kita tetap melayani seperti biasa, walaupun jam kerjanya mulai jam 8 sampai jam 3 Senin sampai Kamis, kemudian Jumat itu jam 8 sampai jam setengah 4. BP3MI Jawa Tengah tetap melayani seperti biasa, seperti memverifikasi dokumen, OPP, baik yang ada di Semarang maupun di layanan-layanan kita di MPP, ada di Cilacap, Banyumas, Kebumen, Wonosobo, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Pati, Grobogan, Pemalang, Brebes, Tegal. Ini layanan-layanan BP3MI Jawa Tengah untuk para pekerja migran Indonesia agar dekat dengan layanan masyarakat. Kemudian ditambah lagi di bandara Mbak Murni, di Bandara Ahmad Yani, mereka yang pulang dari luar negeri kita fasilitasi, ada petugas kami yang tentunya membantu mereka yang pulang ke daerah asal. Nah, tentunya bulan Ramadan ini kami siap melayani para pekerja migran Indonesia. Jadi nanti sampai terakhir itu tanggal 27 Mbak Murni. Kita melayani di bulan Ramadan ini sampai tanggal 27. Kemudian kita cuti ya, cuti lebaran. Kemudian buka kembali di tanggal 8 April. Itu Mbak Murni. Oke ya, perlu diperhatikan ya pekerja migran, kami tetap melayani selama bulan puasa dan jangan lupa ada cuti bersama juga. Nanti kami libur dari tanggal 27 Maret, nanti kami siap melayani kembali di tanggal 8 April 2025. Oke, lalu biasanya nih Pak, di bulan Ramadan ini menyambut lebaran ini ada banyak sekali pekerja migran yang pulang ke Indonesia untuk sekedar cuti atau perpanjangan kontrak. Itu pelayanannya seperti apa di sini Pak? Nah, ini kan budaya bangsa kita, budaya bangsa Indonesia itu memang mudik lebaran itu menjadi budaya rutin setiap tahun. Tidak hanya pekerja di dalam negeri. Nah, pekerja migran kita yang ada di luar negeri juga mereka pulang cuti karena rindu dengan keluarga, rindu dengan kampung halaman. Mereka itu adalah mereka yang cuti, pekerja migran Indonesia itu yang masih terikat kontrak. Mereka berkontrak, perpanjang kontrak, kemudian diberikan hak cuti kembali lagi ke kampung halaman.
Tapi yang terpenting teman-teman pekerja migran yang cuti nanti agar dokumen-dokumen itu dipersiapkan, jangan sampai nanti dokumennya itu tertinggal atau kurang. Begitu. Oke, lalu kira-kira untuk pekerja migran yang cuti nih Pak, apakah masih harus membuat EPMI nih Pak, begitu kembali ke luar negeri? Nah, kalau pekerja migran Indonesia tentunya yang cuti, terus memperpanjang kontrak, kemudian dokumen-dokumennya tentunya harus diperbarui. EPMI, Elektronik Pekerja Migran Indonesia, itu harus diperbarui kembali agar mereka tetap terlindungi. Tetap terlindungi. Ya, terlindungi, ya, Pak? Betul Mbak Murni. Oke, lalu untuk membuat EPMI untuk pekerja migran cuti ini apa saja Pak dokumen yang dibutuhkan? Sebetulnya untuk membuat EPMI, mereka yang cuti itu gampang kok. Mereka pasti sudah punya semua. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan adalah satu, kontrak kerja terbaru. Karena dia perpanjang kontrak, tentunya kontrak terbaru itu harus disiapkan. Kemudian visa kerja yang masih berlaku. Kemudian paspor yang masih berlaku. Minimal 6 bulan masa berlakunya. Nanti bisa diperpanjang di negara penempatan di perwakilan kita. Kemudian surat keterangan sehat. Ini surat keterangan sehat itu cukup dari puskesmas saja bagi yang cuti. Jadi bisa diurus di puskesmas terdekat. Kemudian memperbarui kepesertaan jaminan sosial BPJS TK. Ini penting karena apa? Karena untuk jaminan pelindungan kalau terjadi permasalahan-permasalahan. Harapannya ya semua berangkat sehat, pulang kembali sehat gitu. Iya, tapi harus dipersiapkan. Sekali. Itu Mbak Murni. Oke, lalu untuk waktu nih Pak dan biaya, kan biasanya nih pekerja migran cuti itu waktunya cuma sebentar ya di Indonesia. Apakah perlu waktu lama untuk membuat EPMI Pak? Nah, kalau untuk membuat EPMI itu biayanya gratis. Waktunya cuma sehari kok, datang, kalau antriannya nggak panjang, paling 1 jam 2 jam sudah selesai. Kemudian juga bisa dilayani di asal pekerja migran terdekat yang tadi saya sebutkan, ada di Pati, ada di Grobogan, ada di Sragen, Sukoharjo, Wonosobo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Tegal, Brebes, itu yang silahkan terdekat. Ada di Semarang, itu kita akan layani sebaik-baiknya. Tuh, diperhatikan nih Sobat Migran, untuk pekerja migran khususnya yang cuti atau perpanjangan kerja itu mudah sekali syaratnya untuk membuat EPMI, dan sekarang lokasinya sudah banyak di kabupaten atau kota domisili Sobat Migran masing-masing. Nah, kalau Sobat Migran mau membuat EPMI nih, nah tapi belum tahu di mana sih lokasi terdekat dengan rumah saya, nah silahkan pantau media sosial kami atau bisa menghubungi kontak call center kami berikut ini. Baik Pak, lalu untuk pembuatan EPMI ini tadi disinggung wajib juga membuat BPJS Ketenagakerjaan ya Pak. Nah, itu untuk pekerja migran cuti biayanya berapa sih yang diperlukan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan? Nah, itu Mbak Murni, jadi tadi saya sampaikan untuk membuat EPMI itu salah satu syaratnya adalah biaya BPJS Ketenagakerjaan, bukan biaya EPMI ya. Nanti teman-teman sobat migran itu jangan keliru bahwa ini biaya pembayaran BPJS TK. Dalam rangka untuk apa? Untuk melindungi teman-teman pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Jadi begini Mbak Murni, jadi untuk masa kerja 6 bulan sebesar Rp108.000, kemudian 12 bulan sebesar Rp189.000, dan 24 bulan sebesar Rp332.500. Itu biayanya Sobat Migran. Nah,
Itu Sobat Migran ya, jadi kalau EPMI itu gratis, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan untuk masing-masing periode waktu kerja ada biayanya masing-masing, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, boleh berbagi pesan kepada para pekerja migran yang sedang cuti di Indonesia agar mudiknya bisa aman dan nyaman? Jadi Sobat Migran, dimanapun negaranya bekerja, ya, kalau ingin pulang, tentunya pulang cuti di masa Lebaran, biasa ingin mudik, ketemu dengan keluarga, orang tua, sanak saudara, tentunya pastikan jaga kesehatan. Kesehatan itu penting, harus dijaga kesehatannya agar nanti bisa perjalanannya bisa lancar dan nyaman. Kemudian pastikan membawa dan menjaga dokumen. Dokumen itu ya ada kontrak kerja, ada visa kerja, ada paspor. Jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan, ya, agar nanti tidak kesulitan ingin pulang. Jadi dokumennya lengkap. Kemudian jangan sampai membawa barang-barang mewah. Jangan mengundang kejahatan terhadap diri sendiri. Jadi jangan berpakaian misalkan pakai perhiasan yang mencolok agar tidak mengundang kejahatan ketika pulang mudik ke kampung halaman. Kemudian apabila di bandara itu kan kadang-kadang ada orang-orang yang ingin menitipkan barang sesuatu, orang tidak dikenal, itu nggak usah diterima. Itu jangan-jangan itu barang-barang yang terlarang sehingga nanti bermasalah dengan hukum. Dan nanti kalau sampai Bandara Indonesia dimanapun ada petugas-petugas dari KP2MI, minta informasi, minta tolong agar perjalanannya lancar. Begitu Mbak Murni. Baik, terima kasih atas informasinya hari ini Bapak Pujiyono. Semoga bermanfaat bagi para pekerja migran yang sedang menjalankan cuti lebaran di Indonesia. Ya, tak lupa kami dari BP3MI Jawa Tengah juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat Migran dimanapun Anda berada. Sebelum menutup podcast kita pada kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun. Pergi ke masjid di pagi hari, hati tenang dekat ilahi. Cakep. BP3MI siap mengabdi, lindungi pekerja migran Indonesia sepenuh hati. Demikian, sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.